Paris, tahun 1743. Sebuah kota yang mulai berubah rupa oleh cahaya pengetahuan. Di tengah keramaian ibu kota yang sedang beranjak dari bayang-bayang abad pertengahan, lahirlah seorang bayi dari keluarga bangsawan kaya raya. Anak itu diberi nama Antoine Laurent de Lavoisier. Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan Dunia dan Tokoh. Antoine Laurent de Lavoisier. Episode 1, Lahirnya Sang Pembaru. Sejak lama manusia memandang api dengan rasa kagum dan takut. Nyala kecil yang bergerak bebas itu seperti memiliki kehendak sendiri. Tak ada yang benar-benar mengerti apa sebenarnya yang terjadi di balik nyala itu. Sebagian bersumpah api adalah unsur gaib. Sebagian lain menyebutnya sebagai napas bumi yang terlepas ke udara. Kemudian, ketika ilmu pengetahuan mulai mencari kebenaran baru, teori Phlogiston muncul, gagasan bahwa benda yang terbakar melepaskan zat misterius yang tak dapat ditangkap panca indera. Gagasan itu diterima luas, menjadi dasar alkimia selama beberapa generasi. Menjadi kenyamanan bagi mereka yang percaya bahwa alam semesta sudah selesai dijelaskan. Namun sejarah selalu menyimpan seseorang yang datang bukan untuk menyetujui jawaban lama, melainkan untuk bertanya ulang semuanya. Di tengah taman-taman Paris, di keluarga yang hidup dalam kemewahan, lahir seorang bangsawan muda yang kelak akan menyalakan revolusi ilmu kimia. Namanya Antoine Laurent de Lavoisier. Masa kecil dan pendidikan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga kaya yang menjunjung tinggi pendidikan. Buku adalah mainan utamanya, dan pengamatan alam adalah kegemarannya. Ia belajar matematika, geografi, dan ilmu alam dengan kedisiplinan yang berbeda dari kebanyakan anak seusianya. Cara pandangnya terhadap dunia sederhana. Semua harus bisa dijelaskan secara nyata dan terukur. Dunia akademik, remaja itu masuk Collège de Quatre Nations, dan bersentuhan dengan ilmu fisika serta kimia awal. Namun pelajaran saat itu masih terikat teori lama. Api dianggap sebagai pembebasan zat tak terlihat. Udara dianggap satu zat tunggal tanpa peran penting. Perubahan kimia dipahami sebagai dogma, bukan eksperimen. Banyak hal tidak sesuai dengan logikanya. Ketidakpuasan itu tumbuh menjadi pertanyaan yang tak ingin disembunyikan. Bagaimana mungkin ilmu alam tidak menghitung massa dan perubahan yang terlihat jelas? Bergabung dengan Akademi Ilmu Pengetahuan. Karya pentingnya tentang penerangan kota Paris memenangkan kompetisi ilmiah prestisius. Kemenangan ini membawanya ke lingkungan para ilmuwan terbaik Prancis. Mulai dari titik itulah, namanya dikenal. Dunia kekuasaan dan dana untuk ilmu. Ia kemudian mengambil posisi dalam sistem perpajakan negara. Posisi ini memberi akses ke kekayaan yang besar, dana penting untuk membangun laboratorium terbaik pada zamannya. Setiap keputusan ilmiah mengandung harga yang harus dibayar. Lavoisier memilih jalan yang penuh resiko, meski saat itu belum terlihat bayangan tragedinya. Laboratorium revolusioner dengan pendapatan yang stabil, Lavoisier mendesain laboratorium yang menjadi pusat penelitian kimia paling modern di Eropa. Di sana terdapat timbangan berpresisi tinggi, peralatan kaca yang ia pesan khusus, pembakar dan pompa yang kuat, catatan eksperimen yang ditulis seteliti mungkin. Tidak ada dugaan tanpa data. Tidak ada perubahan tanpa angka. Alam berbicara lewat angka. Tugas kita adalah mencatat dengan setia. Dalam laboratorium ini, Lavoisier mulai menggoncang pandangan dunia tentang pembakaran. Menyentuh dunia api dan udara. Setiap percobaan yang ia lakukan melibatkan satu tindakan sederhana. Menimbang sebelum dan sesudah reaksi. Dan dari kebiasaan itu, muncul kesimpulan yang mengancam teori Phlogiston. Ketika sebuah logam dipanaskan, masanya justru bertambah. Penambahan ini berasal dari sesuatu dalam udara. Massa tidak hilang. Ada zat yang masuk dan membuat logam bertambah berat. Zat itu kelak dinamai oksigen. Inilah langkah pertama menuju hukum yang akan mengubah sains. Dalam setiap reaksi kimia,
masa total zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sebuah hukum universal lahir dari angka yang sunyi. Tidak banyak yang memperhatikan apa yang terjadi di ruangan penuh gelas, timbangan, dan api kecil itu. Namun di tempat itulah dunia berubah tanpa suara. Teori lama sedang retak, perlahan tapi pasti. Angka-angka yang dicatat dengan teliti menjadi senjata yang kelak menyerang dogma ratusan tahun. Seorang ilmuwan muda baru saja menemukan kebenaran bahwa udara bukan sekadar ruang kosong, dan api bukan sihir yang tidak bisa dijelaskan. Revolusi kimia belum dimulai sepenuhnya, namun percikannya sudah menyala. Dan ketika percikan itu menyatu dengan angin perubahan, sebuah abad baru sains akan terlahir. Episode 2, Revolusi Oksigen dan Runtuhnya Teori Phlogiston. Nafas baru bagi ilmu kimia. Pada abad ke-18, para ilmuwan merasa sudah memahami api. Begitu saat padat terbakar, konon ia melepaskan suatu unsur tak terlihat yang disebut phlogiston. Itulah yang mereka yakini sebagai penjelasan universal untuk pembakaran. Namun kepercayaan kadang meninabobokan pikiran. Jika pengetahuan berjalan tanpa koreksi, maka ia berhenti bergerak. Lavoisier menolak berhenti di sana. Ia bertanya, jika dalam proses pembakaran, suatu zat melepaskan sesuatu, mengapa massa zat sisa justru bertambah? Pertanyaan sederhana itu menyalakan revolusi yang tak dapat dihentikan. Pembakaran, pertarungan ide dengan angka. Di laboratorium yang tertata rapi, Lavoisier menimbang setiap benda dengan ketelitian luar biasa. Peralatan gelas, tabung, timbangan presisi, semuanya teratur seperti pasukan kecil yang tunduk pada instruksi ilmiah. Ia memanaskan logam dalam wadah tertutup. Sementara nyala api bekerja, ia menimbang kembali hasilnya. Logam itu bertambah massa. Sebuah kesimpulan mendebarkan pun lahir. Logam tidak kehilangan zat. Ia menangkap sesuatu dari udara. Maka oksigen memasuki sejarah sebagai tokoh utama. Phlogiston, yang tak pernah terlihat, tak pernah terukur, mulai kehilangan singgasananya. Udara, campuran yang tidak sederhana. Udara bagi kebanyakan orang waktu itu adalah zat tunggal yang tak perlu dipertanyakan. Namun Lavoisier menunjukkan bahwa udara terdiri dari dua pemain penting. 1. Oksigen, mendukung pembakaran dan respirasi. 2. Nitrogen, ada, tetapi tidak melakukan banyak hal dalam reaksi tersebut. Dengan ini, langit bukan lagi sekadar ruang kosong. Ia adalah panggung kimia raksasa di mana kehidupan dan api bergantung pada senyawa yang tak kasat mata. Ilmu kimia menemukan napasnya sendiri. Dilahirkan, hukum kekekalan massa. Dari tumpukan data eksperimen, sebuah hukum muncul. Massa bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Tidak lebih, tidak kurang. Inilah deklarasi yang mengubah seluruh fondasi kimia. Materi tidak lenyap dalam api. Ia hanya berubah bentuk dan berpindah ke setimbangan. Hukum ini bukan hanya teori. Ia menjadi aturan main bagi seluruh proses kimia yang dikenal manusia. Bahasa baru, dunia baru. Lavoisier tidak hanya mengubah teori, tetapi juga bahasa. Di dalam sebuah buku monumental Treatise Elementaire de Chimie, ia mengumpulkan nama-nama baru untuk bahan kimia. Sistem penulisan reaksi yang lebih masuk akal. Daftar unsur yang teridentifikasi, dan yang bukan unsur dibersihkan dari daftar. Ia mengganti mitologi dengan matematika. Menggantikan misteri dengan tata bahasa logika. Dengan itu, kimia terlahir sebagai ilmu yang sah, setara dengan fisika dan matematika. Pertentangan kaum lama. Namun, setiap revolusi pasti mengguncang. Pendukung phlogiston tidak diam. Perdebatan memanas di ruang diskusi akademik Eropa. Yang lama menolak digantikan. Yang baru tidak bisa dihentikan. Lavoisier berdiri di tengah badai kritik, namun ia tahu. Kebenaran yang ditopang angka, tidak akan runtuh oleh opini belaka. Dan sejarah pun memihak pada yang terukur. Pembakaran, yang dahulu dianggap magis, telah kehilangan kabutnya. Api bukan lagi makhluk misterius yang hidup di dalam kayu. Api menjadi proses kimia yang dapat dihitung, dipahami, dan diprediksi. Revolusi itu mengajarkan satu hal, ketika manusia mau mengukur dunia, dunia pun memberikan rahasianya. Di bawah cahaya nama oksigen, ilmu kimia melihat masa depannya. Dan tongkat estafet Boyle telah sampai pada lari paling cepatnya.
Benang merah kini terlihat jelas, Lavoisier tidak sekadar berkontribusi. Ia meredefinisi. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan lama. Ia mengajukan bahasa baru bagi seluruh sains. Di puncak kejayaan ilmiahnya, badai politik mulai berkumpul. Dan sang jenius tidak menyadari bahwa revolusi lain sedang menunggu namanya di daftar hukuman mati. Kisah itu akan menjadi jantung dari episode 3, ketika seorang ilmuwan berhadapan dengan dunia yang bergolak dan sains menjadi saksi. Episode 3, Kepala Jenius dan Pisau Revolusi. Revolusi Prancis meledak seperti badai yang tak mengenal asal-usul seseorang. Para bangsawan, pejabat, dan siapapun yang berhubungan dengan rezim lama dianggap musuh rakyat. Dan di tengah pusaran perubahan itulah Lavoisier berdiri, bukan sebagai seorang politikus, bukan sebagai seorang tiran, melainkan seorang ilmuwan yang kebetulan memiliki posisi dalam administrasi pajak. Sayangnya, badai revolusi tidak memilih korbannya dengan hati-hati. Sains tidak menjadi tameng. Ketika masa marah menuntut perubahan, logika sering menjadi korban pertama. Ilmuwan yang juga bendaharawan, Lavoisier bekerja di Forum General, lembaga pemungut pajak yang sangat dibenci rakyat. Baginya, itu hanyalah jalan untuk mendanai impian ilmiah dan laboratoriumnya. Namun di mata publik, siapapun yang memungut pajak sama dengan bagian dari penindasan. Hujatan dan fitnah mulai diarahkan pada dirinya. Prestasi ilmiah diabaikan. Nama baik diruntuhkan melalui teriakan yang tidak mengenal argumen. Revolusi mencari kambing hitam. Dan ia pun ditunjuk sebagai salah satunya. Penjara dan pengadilan dalam bayangan teror. Lavoisier ditangkap pada tahun 1793. Pengadilan yang menantinya bukan tempat mencari kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bukan tentang hakikat oksigen, bukan tentang hukum kekekalan massa, bukan tentang kontribusinya pada ilmu yang kini menyelamatkan jutaan nyawa. Yang ditanya hanyalah satu, apakah Anda bagian dari penguasa lama yang harus dihapus? Ia membela diri tanpa kemarahan. Dengan ketenangan seorang manusia yang tahu bahwa sejarah akan mendengarnya, meski bukan sekarang. Detik terakhir di bawah langit terbuka. Hari itu, tanggal 8 Mei tahun 1794. Lavoisier berdiri di depan guillotine bersama beberapa rekannya. Kawan-kawan ilmuwan memandang dari kejauhan, tak mampu mengubah keadaan. Mereka tahu, bila bersuara, kepala mereka mungkin akan menyusuh. Lavoisier mengangkat wajahnya ke arah langit. Udara yang ia ungkap rahasianya kini menjadi sahabat terakhir yang menyentuh kulitnya. Pisau baja jatuh. Seketika kepalanya berpisah dengan tubuh. Ia pergi bukan di laboratorium, bukan dalam ketenangan masa tua, melainkan di puncak perjalanan ilmiahnya saat namanya paling bersinar. Seorang matematikawan, Joseph Louis Lagrange, menyampaikan kata-kata abadi. Dibutuhkan hanya sekelip mata untuk memenggal kepala seseorang seperti itu, tetapi mungkin 100 tahun untuk menghasilkan yang setara. Dan sejarah mengangguk dalam diam. Warisan, ilmu yang tidak bisa dieksekusi. Sebuah kepala boleh dipisahkan dari tubuh, tetapi gagasan tidak dapat dipenggal. Lavoisier meninggalkan karya, bahasa kimia yang kita gunakan hingga kini. Metode eksperimen yang presisi. Hukum kekekalan massa sebagai salah satu pilar sains. Pemahaman tentang oksigen yang menjadi dasar respirasi dan pembakaran. Setiap napas, setiap api yang menyala, setiap rumus reaksi yang dipelajari anak sekolah, semuanya membawa jejak pemikirannya. Pembakaran tidak lagi misteri. Materi tidak lagi kabur. Kimia tidak lagi tersesat dalam dugaan. Dan meski hidupnya direnggut oleh kekacauan politik, warisannya bertahan sebagai bukti. Sains berjalan maju meski kaki para ilmuwannya terhenti. Lavoisier menjadikan dunia lebih jelas, bahkan ketika dunia membuat akhirnya begitu gelap.